Kalau saya bukan memperkirakan tapi mendoakan dan berharap. Jagoannya itu ada dua, yaitu yang pertama Profesor Bianto, yang kedua Pak Nurbani Yusuf. Mungkin itu sudah membaca tulisan saya yang kemarin yang ternyata banyak juga dikomentari. Kenapa itu saya jagokan dua sosok ini? Karena berdasarkan informasi ada 6 kursi kosong ya, yang kemungkinan akan diisi orang baru. Karena Pak Najib Hamid meninggal, Insinyur M. Najih juga meninggal. Jadi dan Pak Nurkolis Huda itu tidak bersedia lagi. Pak Zainuddin Maliki fokus ke DPR, jadi anggota DPR RI. Pak Zainuri juga tidak bersedia. Sehingga ada beberapa kursi kosong dan yang petahana ini kemungkinan akan nyalon lagi. Meskipun kita juga nggak bisa menjamin apakah yang petahana ini akan terpilih kembali, kan tergantung nanti suara ya. Dari nama yang ada, Pak Bianto itu menurut saya dari sisi usia beliau sangat mendukung, karena isunya kan darah muda. Beliau itu masih cukup muda, belum 60 tahun dan prestasinya sangat besar. Udah profesor di usia yang seperti, jadi beliau itu profesor di usia yang sangat muda ya, 40-an, dan banyak sekali tulisan-tulisan tentang Muhammadiyah yang beliau hasilkan. Artinya akan punya perspektif dan menurut saya cukup ideal sih kalau misalnya nanti menjadi ketua PWM. Itu aja pertimbangannya. Selain itu, ketua PWM yang sekarang itu kan Pak Saad Ibrahim, ya pasti nggak mungkin ya karena udah masuk pimpinan pusat. Itu kan dari kampus UIN, PTIN, bukan PTM. Mirip sama Pak Bianto. Pak Bianto itu dari UIN Jakarta, UIN Surabaya. Artinya kulturnya mirip-mirip. Dan itu kita harus akui bahwa bermuhammadiyah atau menghidupkan Muhammadiyah di kampus PTIN itu tantangannya lebih besar pasti daripada di kampus PTM, karena saya mengalami itu. Jadi saya mendukung Pak Bianto untuk nanti menjadi ketua PWM, meskipun ya ini hanya sekedar dukungan yang nggak akan ngefek apa-apa lah ya. Karena nggak punya hak suara juga kan, bukan BCM, bukan BDM, tapi kan namanya harapan kan sah-sah saja toh. Kan kita sebagai kader kan juga pengen juga. Yang kedua, kenapa Pak Nurbani Yusuf? Pak Nurbani Yusuf ini agak unik dan agak dalam tanda kutip nyeleneh, dan gagasan-gagasannya itu di luar kebiasaan sebagian besar orang Muhammadiyah. Kritis tapi juga menghasilkan satu corak beliau sendiri mampu menunjukkan satu corak dakwah yang berbeda. Menurut saya tokoh ini harus ada ruang. Jadi bayangkan ketika Pak Nurbani jadi ketua PWM, apalagi ya jadi ketua PWM, itu pasti akan banyak hal yang tak terduga nanti ya. Itu saya kira menarik juga supaya, dan itu dakwah Muhammadiyah bisa lebih melebar menurut saya. Meskipun ya orang mungkin membaca tulisannya ada yang jernih, ada yang aneh-aneh, ada yang ini istilahnya nakal dan sebagainya, tapi kalau saya melihatnya justru itu adalah bagian dari melebarkan sayap dakwah itu. Kan beliau juga punya komunitas namanya Padang Mahsyar, punya mengelola masjid yang itu mirip bangunan Jawa. Jadi mendekatkan kembali kultur-kultur atau ibaratnya melebarkan dakwah lah ya. Yang saya kira itu menarik juga. Meskipun untuk mendukung beliau untuk jadi ketua PWM agak berat. Minimal masuk 13 besar lah. Jadi antara Pak Bianto dan Pak Nurbani ini saya menjagokan menjadi ketua PWM atau minimal masuk 13 pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur nanti ya, agar mewarnai. Di luar hal ini sebenarnya saya tuh menjagokan Pak Najib Hamid sebenarnya. Kalau mau dulu saya kayaknya Pak Najib Hamid ini cocok menggantikan Pak Saad ya. Tapi kan Tuhan berkehendak lain ya, beliau berpulang dan masih muda, masih 56 atau 54 tahun ya beliau itu berpulang. Mengagetkan juga gitu. Jadi itu jagoan saya antara dua sosok itu. Boleh beda pendapat dong, ya nggak apa-apa lah. Silakan tulis di komentar. Silakan tulis di komentar dan silakan dibantah juga tulisan saya dengan tulisan gitu.
gitu. Terus harapan Mas Fahri untuk PWM 5 tahun ke depan itu seperti apa? Apakah PWM ini fokusnya di pendidikan atau apa gitu? Ingin Mas Fahri itu apa harapannya? Iya, kalau pendidikan saya kira sudah kampusnya udah banyak ya, termasuk Muhammadiyah yang dalam tanda kutip uangnya cukup banyak kan ya di Jawa Timur ya. Kampus-kampus besarnya juga ada UMM, ada Jember ada Ponorogo. Itu saya kira tetap di maintain ya, dirawat sebaik mungkin. Tapi dakwah kultural ini jangan sampai lupa. Kita ini ketinggalan banyak dalam dua hal. Pertama, masalah kesenian. Itu harus dapat ruang tuh. Yang kedua, digital. Digital ini kita sangat ketinggalan loh. Jujur nggak jujur, mau jujur apa oke, kita kalah dalam hal isu. Kamu misalnya searching di Google tata cara sholat ya misalnya, itu kan online. Iya, atau apalah ini yang lain, kita masih berjuang di situ. Jadi amal usaha gerakan kekinian itu masih tertinggal. Kalau yang gerakan kekunoan, nah itu kita unggul ya. Kampus ini, rumah sakit. Oke, siap Mas